Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifah Naila dengan NIM 2310912220030 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Ingin membuat video yang berisikan pemaparan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat untuk memenuhi tugas kontrak mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat diantaranya adalah: pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development or program planning skills. Ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Keempat, memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Selanjutnya, saya akan memaparkan satu persatu kompetensi ini. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inference yang relevan dari data, kuantitatif dan kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan, menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua adalah mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development or program planning skill. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan, dan memformulasikannya dengan jelas dan padat. Membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan. Menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan. Memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan. Mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya. Meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesehatan masyarakat secara spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Keempat, memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budayanya. Mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. Memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya. Memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat
yang beragam. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakat. Keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan, dan penyakit, serta faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antar kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu sosial, perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan, mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan atau interrelationship, mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran yang kritis dan kuat. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Hal ini berarti sarjana kesehatan masyarakat dapat menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Sekian pemaparan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.